we are going to make a class agreement. Tapi kita sebelumnya akan membuat kesepakatan kelas yang berkaitan dengan dunia berkualitas dan keyakinan kelas. Yang pertama, sesi pertama kita akan menyusun dunia berkualitas. Ada yang tahu apa itu dunia berkualitas? Kira-kira dunia tahu ya, dunia ya? Berkualitas berarti yang bermutu, ya kan? Bermutu, yang ideal, kondisi ideal. So every one of us, setiap dari kita pasti punya keinginan posisi ideal dalam hidup kita itu besok mau seperti apa. Misalnya dulu seperti puncaknya, memang keinginan saya seperti sekarang, bisa berdiri di tengah-tengah murid, bisa mengajar dan sebagainya. So let's create, kita akan menyusun bersama-sama tentang dunia berkualitas. Let's write here atau self determination. Kualitas diri atau keputusan diri. Nanti I will give you this colorful card. Ibu akan kasih kertas yang berwarna-warni ini, and you will write your self-determination. You can write this, ditulis seperti ini, self-determination, and then you can write ambition. Ambition itu cita-cita ya. Misalnya you want to be a teacher, or you want to be a policeman, or technician, or networker, ya kan, yang bekerja di dunia jaringan dan sebagainya. You write here, and then here positive character. What positive characters you want to be yourself? Karakter-karakter positif apa yang kalian ingin itu ada dalam diri kalian? Kalau saya dulu pengennya saya tuh orangnya sabar, meskipun ya agak kadang nggak sabar, tapi kan harus sabar, kemudian harus telaten, harus pantang menyerah, ekonomi pas-pasan tapi pantang menyerah, harus kuliah wani prihatin dan sebagainya. So write your positive characters here, at least 5, paling tidak 5. Semakin banyak semakin bagus, artinya kualitas dirimu akan semakin baik. Kemudian di sini nanti adalah what is your feeling, atau tulis saja feelings ya, nggak usah what is your feelings. Adalah perasaan-perasaan yang akan kalian rasakan kalau sudah dari ini dan punya karakter. Number Elsa, you want to be a housewife. Hanya mau jadi ibu rumah tangga, tapi ya seperti kamu. Terus apa yang kamu rasakan? Misalnya mungkin bangga, bisa membahagiakan orang tua dan sebagainya. Okay? Any questions? Paham? Can we start now? Bisa kita mulai? Okay, let's start. Okay, I will give this. Please, I have colorful pen. Saya punya warna-warni. Silakan dibuat secantik mungkin. Nanti setelah ditempel itu dibawa pulang dan ditempel ke kamarnya masing-masing. Oke? Oke. Itu dulu.
Mulai. Silakan ambil spidol di sini biar cantik tulisannya. Yuk, silakan. Ya, ambil. Ada permatnya di sini, tulis yang sebaliknya. Jadi permatnya di atas. Nanti kalian bisa. Ayo bertanya ke diri masing-masing ya. Dikasih nama nggak? Iya, dikasih nama. Write your name. Have you finished? Selesai membuatnya? Yes. Ya. Oke, now silahkan ditempelkan di sini. Oke, please press your self determination in this whiteboard. Ayo. Naik. Oke, biar muat banyak. Good. Ya. Oke. Oke, siapa yang belum? Silahkan. Ya, sudah semua? Sudah? Oke, now ini adalah harapan-harapan kalian yang harapannya semua bisa tercapai ya. Amin. Let me read 3 of them. Mau baca 3 saja tanpa namanya. Ready? Oke. Ambisinya bekerja di PT Denso dan menjadi pengusaha sukses. Ayo bilang ini. Amin. Karakter atau punya berkualitasnya. Saya ingin menjadi seseorang yang jujur, mandiri, bukan malu, bukan malu, rajin bersedekah, pemaaf, rajin beribadah, tidak sombong, rendah hati, bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga, menaikkan derajat orang tua dan keluarga. Sabar, tetap berusaha, tidak mudah putus asa, murah senyum ramah, seorang yang tepat waktu, bisa bertanggung jawab, disiplin, selalu berpikir positif dan penyayang. Luar biasa sekali ya. Dan feelingnya, perasaannya kalau sudah
pengusaha sukses dan menjadi seorang IT developer. Karakter yang ingin dibangun dalam dirinya adalah suka menolong, sopan santun, tidak sombong, sabar, penyayang, pemaaf, dan rendah hati. Perasaannya kalau sudah jadi IT developer atau pengusaha dan punya kepribadian yang seperti diimpikan, dia akan merasa bangga, mengangkat derajat orang tua, membuat senang orang tua, dan membuat bangga orang tua. Yo, ada yang nulis quote ini. Jangan tertipu oleh pujian. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. This is your self-determination. Semoga tercapai ya. Amin. Beberapa tahun yang akan datang, when I open my handphone dan I will get the news, saya bisa dapat kabar, Bu, saya sudah menjadi seorang IT developer. Saya udah jadi tarun nih, saya udah. Oke. Ya. Good. Create your list setelah menuliskan dunia berkualitas yang diinginkan masing-masing. This is time for us. Kita waktunya sekarang membuat bridge. Bridge itu jembatan. Biar musuhnya itu bisa terwujud. So let's make a bridge. Salah satu jembatannya adalah dengan membuat keyakinan kelas 10 TCKTA atau kesepakatan yang harus kita miliki bersama-sama. So semua orang yang ada di kelas ini, baik siswa maupun guru, akan nyaman. Guru yang masuk kelas 10 TCKTA akan bahagia, senang ngajar kelas 10 TKJA. Karena apa? Oke, now I will give you this. Ada kartu-kartu kecil. Satu orang nanti bisa lebih dari satu kartu, nanti sendiri-sendiri, nanti terus ditulis misalnya on time, saling menghargai, apa, nanti ditulis. Terus kita ambil kesamaannya, nanti diambil kesamaannya dan kita sepakati itu adalah keyakinan kelasnya. Semua orang di sini harus paham. Paham? Oh, in the next 3 years, di 3 tahun yang akan datang, you will be a great team. Kalian akan menjadi tim yang bagus sekali, yang solid, yang semua anak di 10 TKJ akan sukses semua. Amin. Kesepakatan ini nanti dilakukan. Oke, silakan. Nanti Diawati boleh dibagi. Satu anak boleh bawa lebih dari satu. Makanya loh. Ya, Jangan. Wow. Ini macamnya apa?
Bisa agak ke sini. Boleh mencari yang berbeda biar cepat. Ya, oke. Ya, persiapan yang putra 2 orang karyawan to classify this. Oke, yang lain persiapan belum habis. Still circle the same keyakinan. Ya, Erlangga akan melingkari keyakinan kelas yang sama. Oke, good. Meskipun satu ya dilingkari. Next. Terus mana lagi? Ya.
biasa sekali Eva. Ibu bangga sekali sama Eva. Semangat ya nak. Siap Bu, saya akan bersemangat dan bisa memperbaiki diri. Terima kasih. Baik, kamu ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Tindakan tadi yang ada proses belajar yang baik, itu menurutmu tidak sesuai dengan keyakinan kamu. Kamu menginginkan dirimu seperti apa? Luar biasa. Kira-kira apa yang kamu rasakan kalau kamu sudah memiliki karakter seperti itu? Ya, itu juga akan senang banget denganmu. Nah, sekarang apa rencanamu berkaitan dengan tentang tadi? Bagus. Bagaimana agar ke depan kamu tidak kesal lagi atau melakukan tindakan yang sama? Luar biasa. Baik, ibu bangga sama kamu. Semangat ya. Ya, oke, sekarang boleh melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dianti Karamadani dari kelas 12 Tetap Senati. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Cahya, saya merasa lebih nyaman dan lebih lega. Dan saya menyadari kesalahan apa yang saya perbuat. Dan saya merasa lebih bersemangat lagi ke depannya. Terima kasih. ada dua pelaku, ada yang A dan ada yang B. Tapi kalau salah digunakan ya bagus. Ada yang B, kemudian mohon yang A menentukan nanti mana yang A mana yang B. Yang A itu akan mengambil sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Misalnya dia bisa berupa abstrak, bisa juga dia berupa barang yang ada di dekat Bapak Ibu, tapi dia yang bisa digenggam dan kalau bisa tidak terlihat gitu ya. Kalaupun terlihat ya apa-apa. Kemudian yang B akan merayu Bapak Ibu yang A ini dengan berbagai cara. Boleh dengan cara apapun, boleh dengan membujuk, boleh dengan intik-intik, boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, tapi tidak boleh bunyi dengan menghantam, dengan ini yang menjawab dan sebagainya nggak boleh. Tapi sebenarnya boleh dengan menjawab, boleh dengan ini ya. Jadi seperti itu. Nanti intinya adalah kita mau tahu apakah Bapak Ibu yang A ini yang menggenggam sesuatu yang berharga dalam hidupnya ini akan dengan mudah membuka atau akan menjaga dulu seperti itu. Jadi kita mau lihat nanti kita tanya misalnya Mas Ilham dengan Pak Koko yang A, nanti Mas Ilham menggenggam sesuatu, Pak Koko merayu Mas Ilham, ayolah kalau tak rakyat dan tinggi kowe ngelih nong kae ayo naik kanti dan sebagainya. Benar? Iya benar. Oh ini loh aku menggenggam misalnya apa ya, menggenggam air, menggenggam pulpen, menggenggam keluarga ini tanggung jawab nih yang aku buka. Yaudah ini buka, yaudah aku tenang ya nanti kecelingin. Oke, akhirnya Mas Ilham membuka apa yang digenggam. Iya. Oke, baik. Mohon silakan menentukan berdiskusi dulu. Berdiskusi, Bu Tuti dengan Bu Wida dan sebagainya. Silakan berdiskusi mana yang akan mendengar dan mana yang akan posisi merayu. Monggo Bapak Ibu waktunya berdiskusi menentukan 3 menit, 3 sampai hitungan 5.
baik itu yang mempertahankan diri nanti dulunya ya. Kalau saya katakan sekarang nanti kemudian. Oke, saya hitung. Ya, nomor D-nya 1, 2. Ini ibu yang mendengar. Oh ya, itu yang lain. Teruskan ikut mengamati teman-teman mana yang membuka mana yang tutup. Oke, hitungan 3. Ya, ibu mendengar saja. Kemudian Pak Gandong merayu sampai mau membuka atau enggak, sampai waktunya habis nanti. Semua berpraktek ya. Ulangi. Boleh abstrak. Tapi benar, benar. Ya. Tiga, 2, 1, boleh merayu. Silakan. Silakan terus merayu. Sampai dia membuka. Ya, harus ada yang membuka. Boleh nggak? Yang sudah bersama. Oke. 3, 2, 1. Oke. Kita tanya ke Pak Haji dulu ya. Ya, tadi Pak Haji gimana cara merayunya Pak Haji? Saya dengan kata-kata yang manis, tapi kelihatannya Pak Dion tidak terwujud dengan rayuan saya. Belum berhasil saya mendapatkan barang yang di genggaman Pak Dion. Kenapa Pak Dion mempertahankan diri tidak mau dibuka gitu? Kenapa? Inginnya Tadi yang menjadi abu ribut apa putri? Yang mendengar. Ribut mengatakan apa tadi pada putri? Bertanya itu apa? Buat saya. Pokoknya ditahan ini pokoknya nggak boleh ya. Tadi mencoba dan masih langkah ngomong. Mencoba juga nggak ngomong kayaknya buka ya. Oke. Mas Dila membuka sendiri. Oh berarti nggak kepo ya. Oh ya boleh. Nggak tahu itu kan tanggapannya Mas Dila bukan saya nggak boleh kepo. Oke, Mas Nulung tadi yang mendengar siapa? Pak Idanul. Mas Nulung mengatakan apa tadi Pak? Oh. Belum membuka tanggapan. Apa ibu kata Gandong yang mendengar jadi ibu? Ya, Pak Gandong mengatakan. saya belikan cilok ayam. Terus saya bawakan sambal hijau. Terus akhirnya dari jam di angka saya selesaikan November itu kok nggak dibuka. Ya, Bu Tuti pindah sama yang menutup. Ya, Bu Ida yang menutup sudah saya mulai dari halus sampai cara kasar. Tetap tidak dibuka. Oh iya, seperti itu. Baik, berarti tidak ada yang tadi hanya Pak Idanul ya yang dengan leluasa. Kok tak traktir wes? Ya wes. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Jadi yang baik itu yang dibuka apa yang tidak dibuka. Kita akan belanja. Belum tentu
semuanya ada sisi baik dan sisi tidak baik, tidak baik, pokoknya negatif dan negatif. Tapi kita akan belajar sesuatu bahwa apa yang digenggam oleh orang itu adalah keyakinan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Kemudian kalau itu anak didik kita, maka yang digenggam itu adalah mungkin cita-cita, kualitas diri yang mau mereka raih. Kalau dia jurusan TP ya cita-citanya mau jadi fashion designer, mau jadi apa, tanggung jawabnya belajar dan sebagainya. Itu yang digenggam. Kemudian yang berusaha membuka itu adalah kita, guru kita yang sebagai pendidik. Ini yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari. Nah, kemudian apa yang kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Ternyata sekuat apapun faktor eksternal kita terhadap anak didik kita, sekuat apapun, ketika anak didik kita tidak punya motivasi untuk membuka dirinya berubah lebih baik, misalnya seperti itu, maka tidak akan berhasil. Intinya apa? Sekuat apapun sekolah ini membuat program-program untuk menguatkan kualitas anak, tetapi apabila anak itu tidak mau membuka diri, tidak memiliki motivasi intrinsik, meskipun dirayu, meskipun diudah-udahi dengan peraturan, tapi kan Bapak Ibu merayu toh, ayo dijajaknya ke antem mulai dari terbuka, ada yang kasar, ada yang ini, dengan peraturan yang super strict yang dibuat di tanda tangan komite DPD dan sebagainya. Ketika anak ini tidak mau membuka diri, maka tidak akan berjalan dengan baik. Apa yang akan kita inginkan itu tidak tercapai. Sehingga tugas kita apa? Apakah kalau seperti itu menjadi guru berarti ya sudah tidak usah membuka anak-anak saja, itu mimpi mereka. Maksudnya kita nggak usah kepo seperti itu. Mas Ilham nanti itu kan terserah Mas Ilham lah mau menunjukkan apa saja itu. Atau kita mau berupaya bagaimana agar bisa membuka genggaman si anak tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai dari stopping dari situ. Berarti apa yang kita mungkin bisa sedikit simpulkan kalau dengan peraturan kemudian apa yang kita paksakan kepada anak itu belum tentu anak memiliki motivasi intrinsik. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah how to build the student motivation. Bagaimana membangun motivasi anak kita itu dari bawah. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan putarkan video di mana saya kemarin sudah mengimplementasikan bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita awali dengan membangun budaya dunia berkualitas siswa dulu agar siswa memiliki target atau dunia yang ideal menurut versi mereka. Kita lihat bersama-sama. Pada kali ini saya menjelaskan apa yang harus ditulis dalam dunia berkualitas yang mereka susun. Yang pertama adalah target atau profesi yang mereka inginkan, kemudian karakter-karakter baik yang ingin mereka miliki, kemudian perasaan apa yang kira-kira akan mereka rasakan apabila telah memiliki karakter-karakter yang baik yang mereka inginkan dalam diri mereka. Saya menjelaskan bahwa dunia
posisi ideal itu penting untuk mereka rangsang agar mereka mulai menata langkah mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Apa yang dilaksanakan sudah berada pada posisi ideal yang mereka inginkan. Saya melihatkan kertas-kertas warna-warni agar anak-anak lebih termotivasi untuk menuliskan dunia berkualitas atau self determination, kualitas diri yang akan mereka bangun. Agak saya bacakan. Saya bagi pada semua kertas mereka mengambil pensil-pensil warna yang sudah saya siapkan dan mulai menuliskan posisi ideal, kemudian karakter baik dan perasaan-perasaan yang mereka rasakan kalau sudah berada di posisi ideal. Ya, kemudian saya meminta anak untuk menempel, ya, dan inilah hasil dari kualitas diri anak kelas 10 dan JKTA. Dan saya pilih 3, tanpa saya sebutkan namanya, dan anak-anak saya minta untuk mengamini semuanya. Demikian Bapak Ibu untuk apa yang saya implementasikan terkait dengan menyusun dunia berkualitas versi anak-anak, dan saya minta untuk ditempel di kamar masing-masing. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dengan lebih kreatif lagi, mungkin dengan flyer, dengan apa, tergantung Bapak Ibu, sehingga benar-benar anak-anak merasa antusias dalam menyusun dunia berkualitas mereka. Jadi misalnya benar-benar tidak mau membuka, mungkin berpikiran karena ini lukisannya, tapi sementara yang mau membuka itu kan mau membantu, tapi yang punya itu kan sebagai negatif thinking, bagaimana tak bagus untuk menuntut misalnya. Padahal menuntut sebenarnya mau membantu agar apa yang didengarnya Bu Mida itu jauh lebih baik, lebih berhasil lagi. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Yang selama ini adalah kita seperti itu. Jadi kita berespon dan stimulus dan respon. Stimulus itu guru, kemudian respon itu si anak. Jadi kamu jangan begitu, dan anak tidak melakukan itu. Kamu jangan kerandan lagi, dan anak tidak kerandan lagi. Jadi stimulus dan respon. Kita tidak memikirkan bagaimana agar anak ini termotivasi dari dalam besok memang ada keinginan sendiri untuk tidak terlambat lagi. Jadi ada paradigma baru yang harus kita pahami saat ini. Memang di awal ini butuh waktu. Kalau pikiran kita sudah bergejolak, muncul seperti itu berarti sudah berhasil apa yang kita sampaikan hari ini. Bahwa ada perubahan teori kontrol. Teori kontrol itu melihat bahwa kontrol itu ada di anak. Sementara yang kita lakukan selama ini di sekolah, hampir di semua sekolah di dunia adalah stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, kemudian anak merespon. Nah, teori kontrol ini berpikiran bahwa anak yang punya kontrol penuh, apakah dia mau dirubah jadi lebih baik ataupun tidak, dan tugas kita adalah membangun motivasi anak agar mau berubah dengan baik.
untuk mengontrol murid. Jadi saya yakin di sekolah ini sudah berkurang jauh bahwa guru itu punya peranan 100%, 100% untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya ada anak terlambat, kemudian kita mengatakan ke anak, kamu kok terlambat lagi? Kan tidak kasihan sama ibu. Ibu ini wali kelasku. Kamu kalau terlambat terus nanti ibu panggil ke kelasku. Kamu tidak merasa kasihan seperti itu. Itu adalah teori membuat anak merasa bersalah. Itu juga dimulai tidak dilakukan lagi saat ini. Meskipun kita melakukan itu boleh, tapi nanti kita harus ikuti dengan tindakan yang lain. Yang pertama tadi adalah guru mengontrol murid itu identik dengan hukuman. Kalau kamu terlambat, kamu misalnya nulis aku tidak akan terlambat kali 1000 kali di buku, itu namanya hukuman. Dan suatu saat dia akan mengulangi lagi untuk menulis apa lagi dan sebagainya. Ini perubahan paradigma ya Bapak Ibu, jadi kita pelan-pelan mengikuti. Kemudian yang tadi yang guru membuat anak merasa bersalah. Ya, apa tidak kasihan ibu itu juga akan membuat anak itu merasa bersalah berlebihan, merasa tidak berguna, dan artinya ketika dia berubah itu hanya karena gurunya, bukan ada motivasi dari dalam dirinya. Ketika dia tidak merasa berangkat lagi itu karena merasa bersalah. Yang berikutnya adalah Setelah tadi anak-anak membuat dunia berkualitas atau self-determination, sekarang anak-anak saya minta membuat bridge atau jembatan dengan menyusun keyakinan kelas dalam untuk disepakati di kelas 10 TJ KTA agar anak-anak lebih mudah mencapai dunia berkualitas mereka. Kita menyusun keyakinan kelas. Saya jelaskan kepada anak-anak bahwa keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang harus mereka bangun di kelas agar siswa guru yang masuk ke kelas 10 JKTA merasa nyaman dan bersemangat. Saya berikan kertas-kertas kecil warna-warni dan satu anak bisa menulis lebih dari satu kesepakatan positif yang mereka inginkan, seperti tepat waktu, saling menghargai, tidak saling membuli, dan sebagainya. Anak-anak alhamdulillah sangat antusias dalam menulis. Saya percepat. Setelah menulis, kemudian saya minta anak-anak untuk menempelkan apa yang mereka tulis, yaitu berupa kertas-kertas kecil. Satu siswa bisa lebih dari satu, bahkan ada yang sampai menulis 5. Banyak sekali anak-anak antusias. Kemudian semua ditempelkan di whiteboard. Saking antusiasnya whiteboardnya sampai hampir penuh. Kemudian berikutnya saya minta sukarelawan anak untuk mengelompokkan kata-kata yang sama, misalnya tepat waktu dengan on time, kemudian saling membantu dengan tolong-menolong, jujur, solid ke dalam kelompok-kelompok masing-masing, sehingga ada beberapa kelompok budaya positif atau keyakinan kelas yang mereka sepakati, dan satu anak yang bernama Erlangga ini melingkari, dan nanti kita akan hitung ada kata apa atau karakter positif apa saja, keyakinan positif apa saja yang ditulis oleh anak-anak dan disepakati oleh mereka.
antusias akan melaksanakannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi bagaimana menyusun keyakinan kelas, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing agar kita lebih nyaman dalam belajar di kelas tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita lebih dewasa, maka punya hak untuk memaksa anak seperti tadi. Ya, saya hanya menyampaikan ini Bapak Ibu. Mungkin suatu saat kita bersambung lagi karena waktu ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi kita coba memahami kenapa anak melakukan tindakan seperti ini. Misalnya dalam terlambat, kita kemudian tidak langsung memblame, tapi kita langsung berpikir pasti ada alasan kenapa anak datang ke sekolah terlambat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol yang sekarang baru ini, itu semua perilaku memiliki tujuan. Nanti Pak Ustaz akan menguatkan tentang tujuan kenapa anak berperilaku A, berperilaku B. Itu setiap anak punya tujuan. Kemudian di stimulus dan respon yang biasa dilakukan selama ini di semua sekolah, orang lain bisa mengontrol saya. Yang ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti tadi. Kalau nggak mau buka ya sudah, tidak akan terbuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Tadi itu Pak Kurbadi itu membusuknya Pak Dion gagal, barangkali akan beralih ke pemaksaan, akan jengkel atau langsung dipaksa. Ya, yang berikutnya kami share bagaimana saya mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang melakukan kesalahan atau tidak fokus selama pembelajaran karena bermain HP, kemudian temannya mengingatkan tetapi kemudian dia kalah marah. Maka segitiga yang pertama, sebelumnya kita harus melokalisir anak ke dalam ruangan yang private, tidak berada di tengah-tengah siswa dan sebagainya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ada 3 bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan emosi anak, kemudian mengklarifikasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan perasaan atau posisi ideal yang ingin mereka bangun dalam diri mereka, sehingga pada endingnya itu anak bisa termotivasi dari dalam. Kita lihat anak sangat antusias dan saya mencoba dua orang murid yang melakukan kesalahan yang berbeda, ya, masih dalam pembelajaran. Memang kita harus mengajak anak ke tempat yang private untuk berbicara terlebih dahulu, menstabilkan emosi mereka, kemudian mengklarifikasi kenapa tindakan itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas atau kualitas diri yang ingin mereka capai. Dengan begitu harapannya anak-anak muncul motivasi internal dalam diri mereka untuk memperbaiki diri dan lebih baik lagi ke depan. Demikian Bapak Ibu untuk video dari segitiga restitusi, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin barangkali sudah banyak yang mengimplementasikan segitiga restitusi ini untuk siswa-siswa kita. Yakin Bu Dani sudah paham yang BK ada segitiga restitusi seperti ini?
Jadi apa yang harus dilakukan guru, tidak hanya guru BK kalau ada anak yang melakukan kesalahan? Yang pertama adalah base-nya dasar menstabilkan emosi dulu Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, melambat, mainan HP di kelas Bapak Ibu dan sebagainya, kita sebaiknya tidak langsung kita tinggalkanlah tindakan-tindakan yang langsung mengambil atau membuang dan sebagainya, karena ini sudah tidak in lagi pada masa kita sekarang. Tapi kita stabilkan dulu emosi, kita panggil anak ke dalam ruangan, kemudian kita ini kenapa tadi melakukan tindakan seperti itu. Saya yakin sebebal-bebalnya anak ketika kita bertanya dengan seperti itu akan mengatakan, tadi saya kesal sekali, ternyata kuota saya itu habis, saya jadi tidak bisa, HP saya juga lelah, tidak bisa download aplikasi. Dan cara menstabilkan emosi adalah kita membuat anak merasa tidak bersalah. Di teori itu, oh begitu, kalau itu jadi kamu pasti itu juga bisa seperti itu. Atau memang kesal gitu ya, kadang emosi itu munculnya tiba-tiba ya, ibu juga pernah seperti itu. Terkesan mendongeng ya Bapak Ibu, tapi mari coba kita lakukan karena ini yang baru berkembang dan kita sebagai guru harus punya growth mindset atau pola pikir yang terus bertumbuh, bagaimana mengikuti pola-pola saat ini seperti apa. Kemudian setelah anak bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang wajar, kemudian berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Baru kemudian kenapa kok melakukan tindakan itu tadi? Karena itu seperti itu. Ya. Terus yang di sini di segitiga yang terakhir adalah menanyakan nilai dan keyakinan. Kamu ingat nggak kalau jadi anak yang baik, murid yang baik itu harusnya seperti apa? Oh, saya harusnya tertib dong, saya harusnya responsif, saya harusnya ini. Nah, tindakanmu tadi kira-kira tidak mengikuti nilai yang mana? Oh, tidak tertib Bu. Terus kita menanyakan kualitas diri. Sebenarnya kamu itu pengennya, bayanganmu ke depan, kamu tuh pengen anak menjadi orang seperti apa? Aku pengen jadi orang yang tertib dan berdisiplin Bu. Pasti jawabannya gitu. Gak mungkin anak mau jawab, saya mau terlambat terus Bu, saya mau mainan HP enggak. Kalau kita komunikasinya baik dan lembut aja. Oke, kalau kamu ingin seperti itu, kira-kira perasaanmu bagaimana kalau kamu udah jadi orang yang seperti itu? Tetapi kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita membuka komunikasi sebaik-baiknya dengan anak. Nanti ada caranya bagaimana kita berkomunikasi dengan anak dan bagaimana teknik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Di stimulus respon kita berpikir menang kalah, kemudian kalau di teori kontrol kita berpikir menang dan menang. Ini seperti ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, misalnya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan sebagainya. Kira itu Bapak Ibu, dan yang ditunjukkan itu kita yang ini sebagai nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai. Jadi ada cara nanti sampai ada videonya, ada teori motivasi, dukungan dan penghargaan dan restitusi. Ini tentang bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Paling tidak sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Besok bersambung lagi. Intinya semoga dari permainan membuka genggaman tadi kita sedikit ada perubahan mindset bahwa kita bukan satu-satunya orang yang bisa merubah anak mau seperti apa. Tapi kita memahami bahwa anak itu sebagai individu yang merdeka yang punya keinginan yang kuat, apakah dia mau membuka diri atau tidak. Dan tugas kita adalah bagaimana membuat anak ini mampu membuka diri, mampu mengembangkan nilai-nilai positif yang ingin kita tanamkan pada diri anak. Caranya bagaimana? Caranya diantaranya dengan tadi tidak memberikan hukuman, karena itu tidak menumbuhkan motivasi intrinsik, kemudian tidak membuat